Berjumpa kembali kita dalam Renungan Malam, edisi hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Saat ini saya mengangkat tema yaitu hidup pada jalan Tuhan. Untuk mengawali renungan pada malam hari ini, saya akan membacakan 2 ayat pertama dalam bagian firman Tuhan hari ini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat membaca di rumah dalam Alkitab masing-masing. Saya baca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, saudara-saudari, hari ini dalam bagian firman Tuhan, kita berjumpa dengan sosok anak muda yang begitu sangat luar biasa. Dia adalah Raja Yosia yang pada saat usia 8 tahun sudah diangkat menjadi seorang raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun lamanya. Dan dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di usianya yang begitu sangat belia, Yosia dengan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Hingga akhirnya ia memerintahkan untuk memperbaiki bait suci. Dan ketika bait suci sedang diperbaiki, Nabi Hilkia menemukan kitab Taurat yang dulunya ditulis oleh Musa. Saat mendengarkan kitab Taurat itu dibacakan oleh Hilkia, hati Raja Yosia merasa sedih karena rakyatnya sudah tidak lagi mentaati Allah. Dan penemuan ini mendatangkan komitmen yang baru bagi Raja Yosia untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan pembaharuan rohani ini tidak hanya terjadi bagi Raja Yosia saja, tetapi secara menyeluruh terjadi di negeri itu. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudari, respon Raja Yosia terhadap penemuan kitab Taurat ini merupakan sikap yang dapat menjadi teladan bagi kita, yaitu dengan membaca firman Tuhan, merendahkan hati kita, mengaku dosa, mengambil komitmen, serta langkah-langkah nyata untuk menjauhi dosa. Bila kita mau sungguh-sungguh, bila kita mau serius mencari Allah, usia bukanlah alasan untuk memanfaatkan kelemahan diri. Kekurangan bukanlah suatu alasan bagi kita untuk tidak dapat melakukannya. Bila kita berani untuk mengambil komitmen, untuk bersungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan, serta melaksanakannya, maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus. Dan kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini, belajar dari teladan yang diberikan oleh Raja Yosia yang masih muda. Biarlah kiranya hidup kita juga kita persembahkan kepada Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita yang tak bercacat dan sempurna bagi Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu pada saat ini.
Tuhan menolong dan memampukan kami untuk lebih rindu lagi mencari kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang memampukan melewati pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berserah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.